Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, very aside. Hate things in my pocket, getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you what am I feeling, you're in the shit out, very goodbye. That shit too hot, can't go down on too job. Say something too loud, this burning my ears now. Hold up, hang on. Minggu lalu, kita telah belajar mengidentifikasi teks diskusi. Kali ini, kita akan belajar menyimpulkan teks diskusi. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari simpulan teks diskusi. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan fakta, pendapat, atau alasan pendukung terhadap objek. Munculnya pro dan kontra diawali oleh keberadaan suatu isu, topik, ataupun permasalahan yang ditentukan terlebih dahulu dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum kita menyimpulkan teks diskusi, yuk sama-sama kita baca teks berikut dengan judul Makan mie instan dicampur nasi. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya, cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudahnya mie instan ini disajikan. Bahkan seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Mie instan juga mengandung lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Meningkatnya kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal, insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam tubuh. Oleh karena itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu. Selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu selingan sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Sekarang, kita masuk kepada contoh menyimpulkan teks diskusi. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya, cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudahnya mie instan ini disajikan. Bahkan, seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Gagasan utamanya adalah mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Terletak pada paragraf 1. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada.
Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Gagasan utamanya adalah mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Terletak pada paragraf kedua. Mie instan juga mengandung lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Meningkatnya kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal, insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam tubuh. Oleh karena itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Gagasan utamanya adalah lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Terletak pada paragraf ketiga. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu. Selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu selingan sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Simpulan teks diskusi makan mie instan dicampur nasi adalah, kalau memang bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Kalau hanya sesekali dikonsumsi sebagai selingan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun, kalau terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baiklah anak-anak, nah simpulan ini kita ambil dari gagasan utama dari paragraf 2, 3, dan 4. Sedangkan paragraf 1 tidak kita ambil karena paragraf 1 itu merupakan isu atau masalah yang akan dibahas. Pada paragraf 2, 3, dan 4 itu merupakan argumen-argumen. Ada argumen yang pro atau setuju dan juga ada argumen yang kontra atau tidak setuju. Sehingga kita membuat simpulan ini dengan menggabungkan gagasan utama pada paragraf 2, 3, dan 4. Bacalah teks berikut dengan saksama untuk mengerjakan soal-soal berikut dengan judul Dampak Internet bagi Pelajar. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Feeling the shit out, bury the pride. That shit too high.